warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi sama aku, Queen Chapa Azrilia Putri. Kali ini aku gak hanya mau membahas materi yang kayak biasa aja, tapi kali ini aku akan mengajak kalian untuk bermain game. Jadi aku udah bikin presentasi yang temanya itu seperti game. Nama gamenya itu adalah Network Explorer. Dalam game ini, aku membagi beberapa level. Setiap levelnya itu bertingkat. Ada yang paling dasar dan ada final challenge-nya. Setiap level itu menambah atau membuka pemahaman kalian yang baru gitu. Jadi setiap levelnya itu ada pemahaman-pemahaman baru yang bisa kalian serap. Jadi kalian gak boleh skip videonya. Kalau mau paham, tonton video aku. Oke, sebelum aku ngejelasin atau aku mulai ke materinya, aku mau nyalain dulu sebuah lagu. Semoga aku nggak salah lagu ya. Na festa do fim de semana, som levou. Ela chega e desentona com passo bem slow. Passo bem slow. Passo bem slow. Apa itu? Oh my god, aku salah lagu. Kayaknya lagunya yang cocok apa ya? Aku tuh pengen lagunya tuh yang kalem tapi tetap cheerful. Kayaknya lagu ini cocok deh. Nah, oke. Langsung aja kita masuk ke materinya. Siapin fokus kalian dan aktifin mode belajar kalian, oke? Selamat datang di Network Explorer. Are you ready for the game? Yes. Hello, welcome to Network Explorer. Hi. Choose your character. Yes. Setiap level akan membuka pengetahuan baru sampai kita mencapai final challenge. Oke. Wow. Kita mulai dengan level 1. Yaitu tentang IP address. IP address adalah alamat atau identitas suatu perangkat pada jaringan internet yang digunakan agar perangkat seperti komputer, HP, dan laptop dapat saling berkomunikasi. Jadi IP address itu seperti alamat rumah. Kalau kita mengirim paket atau kurir yang mengirim paket, kalau nggak tahu tujuannya ya nggak bakal keantar nggak sih, nggak bakal sampai ke tangan pemiliknya kalau nggak ada alamatnya. Jadi pada jaringan juga seperti itu. Setiap perangkat komputer, HP, dan laptop itu juga pasti memiliki yang namanya itu IP address. Ini adalah contoh IP address, yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP address IPv4 yang sering digunakan di jaringan komputer. Wow, sudah. Sekarang lanjut ke level 2. Tentang subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar
menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil agar pengelolaan jaringan lebih efisien dan memudahkan pembagian host. Jadi ini tuh misalnya subnetting itu ada jaringan yang besar banget, terus oleh subnetting itu dibagi lagi menjadi jaringan-jaringan yang kecil supaya memudahkan untuk pembagian host. Ini adalah contoh subnetting sederhana. Yang pertama, 192.168.1.1 dengan menggunakan prefix 24. Di subnet menjadi prefix 25. Hasilnya subnet 1 itu adalah 192.168.1.0 dengan host 192.168.1.126 dengan broadcast 127. Oke, ini adalah contoh penghitungan subnetting. Di sini ada contoh soalnya, yaitu 192.168.1.0 dengan menggunakan prefix 26 dan subnet masknya 192. Kenapa 192? Karena bus 26 itu berada pada resonansi 4 dan pasti bus 26 ini melewati slash 25 dan slash 25 itu adalah 128. Jadi kalau 128 ditambah 64, jadi hasilnya adalah 92. Nah, sekarang kita hitung host, network, dan broadcastnya. Cara menghitung hostnya itu adalah 2 pangkat host, yaitu host itu menunjukkan sisa dari yang tidak digunakan. Sini yang tidak digunakannya itu dari 27 sampai 32. Di sini 31, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64 dikurangi dengan 2 hasilnya jadi 62. Nah, ini adalah hostnya, host dari IP tersebut. Dan sekarang broadcastnya, kalau broadcast itu tinggal total host ditambah dengan 1, jadi ini ditambah 1, hasilnya adalah 63. Seperti itu. Terus sekarang menentukan networknya atau subnet. Di sini cara menghitungnya itu adalah 256. Ini rumusnya dikurangi dengan ini 192 atau subnet masing-masing. 192 sama dengan 64. Jadi akhirnya itu adalah 64 atau kelipatan 64. Jadi kita lipatkan 64 ini sampai ketemu hasil 192. Berarti jadi kalau network itu berawal dari angka 0, jadi 0 ditambah 64 jadi 64 ditambah 64 jadi 128 ditambah dengan 64 jadi 192. Nah, berarti 64 kelipatan 64 ya berjumlah 4. Jadi blok subnet atau networknya itu adalah ini, kelipatan 64 yang berjumlah 4. Jadi itu cara menghitung subnetting ya guys. Sekarang kita lanjut ke level selanjutnya.
selanjutnya yaitu tentang IP classful dan IP classless. Oke. Di sini IP classful itu adalah sistem pembagian alamat IP berdasarkan kelas tertentu yang sudah ditetapkan untuk menentukan network ID. Jadi classful ini sudah ada kelas tertentunya. Jadi untuk menentukan network ID-nya itu udah ada yang ditentuin gitu. Jadi ada kelas tertentu misalnya A, B, C, D, dan E. Gitu. Nah, sekarang ada classless. Classless itu adalah sistem pembagian IP yang tidak terikat pada kelas tertentu dan menggunakan metode CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix. Oh, gitu. Oke. Wah, selesai. Kita lanjut aja ke level selanjutnya. Itu level 4 ya. Level 4 ini menjelaskan tentang CIDR dan VLSN. CIDR itu adalah classless interdomain routing. Ini adalah metode pengelompokan alamat IP tanpa menggunakan sistem kelas. CIDR juga memudahkan pengelolaan jaringan dengan notasi yang lebih ringkas dan fleksibel. Jadi CIDR ini memudahkan banget untuk pengelolaan jaringan. Ini tuh lebih metode yang lebih ringkas dan fleksibel juga tanpa menggunakan sistem kelas. Jadi ya bisa lebih mudah. Oke, di sini ada contoh soal dari metode CIDR. Aku hitung dengan menggunakan metode CIDR-nya. Di sini pasti nggak kelihatan karena di sini ada kamera aku di sini ya. Jadi aku bacain aja. Contoh soalnya itu adalah 192.168.0.0 dengan menggunakan prefix 24. Jadi cara menghitungnya itu seperti ini, mudah kok. Kan di sini itu ada 4 subnet atau 4 network, jumlah networknya di sini. Jadi semuanya itu menggunakan prefix 24. Menggunakan prefix 24. Terus kita lihat dulu di sini jumlahnya itu adalah 4. Terus di sini langkah selanjutnya itu menentukan prefix yang baru. Sebelum menentukan prefix yang baru itu kita cari dulu dengan menggunakan rumus pangkat, yaitu caranya 2 di pangkat berapa yang hasilnya itu 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 4. 2 pangkat 1 kan hasilnya 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 kali 2, 4. Oke, 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, udah seperti itu. Slash yang lama itu adalah slash 24. Nah, slash 24 ini dikurangi dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah angka pangkatnya, jadi dipakainya yang 2. Jadi 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Jadi ini adalah prefix yang barunya. Jadi prefix barunya itu 22. Dalam metode CIDR, semakin besarnya angka prefix berarti semakin besar jaringannya. Ini gitu dalam metode CIDR. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu materi VLSN. Nah, VLSN ini adalah Variable Length Subnet Mask. Ini adalah teknik subnetting yang membagi jaringan berdasarkan kebutuhan jumlah host, sehingga setiap subnet bisa memiliki subnet mask yang berbeda-beda dan penggunaan IP menjadi lebih efisien.
Mungkin teori saja ini tuh nggak cukup ya, tanpa praktek kita nggak ngerti. Jadi kita langsung praktek ke cara penghitungan aja, langsung aja. Nah di sini ada cara penghitungan. Di sini udah ada 4 jaringan yang memiliki host yang berbeda-beda. Jumlah host yang dibutuhkan. Nah ini jumlah host yang dibutuhkan itu segitu. Nah kita cari supaya host atau jaringan ini tuh terpenuhi hostnya. Ini ada hostnya itu ada 100, 50, 25, dan 10 dengan menggunakan IP 192.168.10.0 dengan menggunakan prefix 24. Kita hitung satu-satu ya guys. Yang pertama ini 100 dulu, 100. Jadi kita hitung prefix berapa yang cocok buat host ini. Berarti rumusnya itu 2 pangkat berapa yang hasilnya itu bisa lebih dari 100. 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128. Berarti 128 ini dikurangi dengan 2 sama dengan 126. Oke, ini adalah total hostnya. Host yang dibutuhkannya 100 dan host yang dihitungnya jadi 126. Itu bagus, cukup banget. Terus ini yang 50 berarti 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikurangi dengan 2 jadi 62. Sekarang yang 25 2 pangkat 5 itu hasilnya 32 dikurangi 2 hasilnya 30. Terus sekarang yang 10 2 pangkat 4 mungkin ya. 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Nah gini, ini sudah. Nah sudah itu kita tentuin prefix yang dibutuhkan host ini tuh berapa. Jadi dari jaringan pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Jaringan pertama itu tadi 2 pangkat 7 itu hasilnya 128 itu tadi itu menunjukkan bahwa prefixnya itu 25 ya, 25. Berarti jaringan pertama ini memiliki prefix 25. Nah ini yang jaringan kedua itu tadi 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, jadi memiliki prefix 26. Yang ketiga ini tadi 2 pangkat 5 itu adalah 32 itu memiliki prefix 27. Berarti jaringan ketiga ini memiliki prefix 27, dan berarti jaringan keempat ini memiliki prefix 28. Nah, sudah menentukan prefixnya, tinggal aku hitung block subnetnya dan broadcastnya. Cara menghitung block subnet dan broadcastnya itu seperti ini.
Kita hitung dulu blok subnetnya. Yang jaringan pertama itu kurang lebih itu 256 dikurangi tadi yang jaringan pertama itu 2 pangkat 7 128 ya, 128 sama dengan 128. Broadcastnya tadi itu yang dikurangkan 128 dikurangi 2 jadi 126. Broadcastnya itu total host ditambah dengan 1, jadi kan 126 berarti ditambah 1 jadi 127. Ini jaringan pertama, ini jaringan keduanya 256 dikurangi dengan 128 berarti ditambah dengan 64 karena tadi menggunakan prefix 26 ya, 26 itu 64 jadi 128 dikurangi ditambah dengan 64 jadi 192 sama dengan 64. Dengan broadcast tadi itu broadcastnya 62 berarti ini ditambah 1 jadi 63. Sekarang jaringan ketiga dikurangi dengan jaringan ketiga itu tadi 32 128 ditambah 64 192 ditambah dengan 32 jadi 224 hasilnya 32. Dengan broadcast tadi itu 32 kan dikurangi 2 sama dengan 30 ditambah 1 jadi 31. Sekarang jaringan keempat 256 dikurangi berarti ini ditambah 24 ditambah setengah 16 jadi 240 sama dengan 16. Dengan broadcast tadi itu total hostnya 14 jadi broadcastnya adalah 15. Nah, jadi ini adalah hasil dari keempat jaringan VLSM yang sudah tadi dihitung. Jadi kita bisa lanjut ke level selanjutnya. Hasil lanjut ke level selanjutnya tentang subnet mask dan blok subnet. Subnet mask adalah angka yang berjumlah 32 bit yang digunakan bersama IP address untuk membedakan network ID dan host ID, serta membantu menentukan data subnet agar jaringan lebih efisien dan perangkat dapat saling terhubung. Jadi yang belum tahu, subnet mask dan IP itu memiliki 4 oktet yang jumlahnya itu 32 bit. Satu oktetnya itu adalah 8 bit. IP address itu memiliki network ID dan host ID. Network ID-nya itu adalah 24 dan host ID-nya itu adalah 8 bit. Subnet mask juga menentukan bahwa jaringan berada dalam jaringan yang sama. Jadi perangkat itu bisa terhubung dan bisa membagi data dan informasi. Terus di sini ada blok subnet.
Block subnet adalah teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet kecil menggunakan subnet mask untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja jaringan. Jadi block subnet itu membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet kecil. Oke, kita coba menggunakan teknik block subnet untuk menghitungnya. Jadi di sini soalnya itu 192.168.1.0 dengan menggunakan prefix 26. Oke, tadi untuk menghitung block subnet itu tadi sudah dikasih tahu. Sekarang block subnet itu rumusnya 256 dikurangi dengan slash 26. Slash 26 itu tadi 64. Kan slash 26 itu melewati slash 25. Slash 25 itu adalah 128. Jadi 128 ditambah dengan 64. Jadi hasilnya itu adalah 192. Hasilnya 64. Sekarang kita tentukan networknya ya. Tadi ini kan block subnetnya dan sekarang networknya itu jadi kan di sini dan ini tuh hasilnya itu 64 itu menjadi kelipatan. Jadi kelipatan 64 yang berjumlah berapa? Yang bisa sampai 192. Jadi network itu untuk melipatkan yang 64 ini dimulai dengan angka 0. Jadi 0 ditambah 64 hasilnya adalah 64. 64 ditambah 64 hasilnya 128. 128 ditambah 64 hasilnya adalah 192. Nah berarti hasil dari networknya itu adalah kelipatan 64 yang berjumlahkan 8. Block subnetnya adalah 64 dan networknya adalah 0, 64, 128, dan 192. Begitu cara untuk menghitung block subnet. Sekarang kita lanjut ke level selanjutnya. Level 6 yang berisi tentang ini adalah perintah. Mulai implementasi simulasi jaringan komputer yang memiliki IP address dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita mulai implementasi jaringan sederhana. Aku akan bikin dua jaringan sederhana. Yang pertama simple, cuma memakai 2 PC aja. Setiap PC-nya memakai IP address. Aku akan menggunakan IP address 192.16.12.1 dengan subnet mask. Jadi ini aku pakai jaringan yang memiliki prefix 27. Jadi 27 adalah 224. Karena 128 ditambah 64 192. 192 ditambah dengan 32 hasilnya adalah 224. Oke, sekarang aku isi PC selanjutnya dengan IP address yang sama, cuman host ID-nya yang berbeda.
tadi. Subnet masknya diganti jadi 324. Nah, dan jaringannya hijau. Langsung aja kita cek menggunakan command prompt. Kita tes 92.16.2. Dan hasilnya reply from, itu artinya kedua perangkat PC ini saling terhubung. Kalau yang kedua ini aku membutuhkan satu router dan 2 switch. Ini dan 6 PC. Oke, ini sudah terhubung atau sudah disambungkan dengan menggunakan kabel copper straight through. Sekarang aku akan isi semua PC ini menggunakan IP address. Untuk ketiga PC pertama ini, aku memakai IP address yang sebelumnya, itu 31.16.12.12.1 dengan subnetnya 224. Oke, untuk 3 PC yang kedua ini aku menggunakan IP address dengan host yang berbeda. Kalau yang ini aku pakai host dari 33 sampai 35 karena kan ada 3 jadi sampai 35. Tapi network ID-nya tetap sama. Oke, semua PC-nya sudah memiliki IP address. Sekarang aku akan hubungkan kedua switch ini dan nanti akan tersambung ke PC ini. Jadi nanti PC yang ini akan nyambung ke PC yang ini. Caranya mengkonfigurasinya itu dengan menggunakan router, menggunakan metode CLI. Tapi sebelum masuk ke menu CLI-nya, itu interface-nya harus dinyalakan dulu supaya jaringannya hijau. Nah, ini enter sampai ada tulisan router config if. Tinggal exit aja dulu. Setelah itu interface masukkan sambungan atau kabel router yang sebelah kiri itu gigabyte 0/0. G 0/0. Terus ini IP address 192.16.12.30. Aku pakai IP address yang berbeda juga di sini. Terus di sini subnet masknya ditambahin. Kalau untuk subnet mah sama saja. Udah enter, di sini langsung masuk ke interface yang kedua. Interface G0/1.
IP address 192.16.12.64. Oke. Subnet busnya sama, isi juga. Oke, ini sudah selesai mengkonfigurasinya, tinggal kita masukin. Nah, cara masukinnya itu dimana, kan tadi IP address-nya udah diisi ya. Nah, cara masukinnya itu dengan mengisi default gateway. Nah, default gateway. Nah, yang tiga PC yang kiri itu menggunakan yang hostnya 30 dan yang PC yang kanan menggunakan host yang 62. Nah, semuanya sudah diisi default gateway-nya. Sekarang aku akan cek pakai command prompt. Jadi PC yang kiri ngecek atau menyambungin ke PC yang kanan. Semoga berhasil ya. Dan hasilnya reply from. Hasilnya reply from berarti semuanya nyambung. Oke, ini udah reply from semua, ini udah nyambung semua. Jadi PC yang kiri sama yang kanan ini udah nyambung. Jadi ini adalah implementasi jaringan sederhana dalam aplikasi Cisco Pocket OSR. Oke, sekarang kita udah balik ke gamenya dan level up. Kita berhasil mengimplementasikannya. Jadi kita bisa lanjut ke level selanjutnya. Oke, level ke-7. Contoh soal, oh my god. Contoh soal pertama, diketahui IP address 192.168.1.0. Tentukan subnet masknya, blok subnet, network yang terbentuknya. Oke, subnet masknya itu tadi tuh /26. /26 itu 64 yang melewati 25 berarti 128 ditambah 64 jadi 192. Subnet masknya aku singkat aja 255.255.192. Oke, ini subnet masknya. Terus tadi apa, blok subnet? Blok subnetnya tadi itu rumusnya 256 dikurangi dengan ini jumlah subnet masknya, yaitu 192. Hasilnya adalah 64. Network yang terjumlahnya adalah tadi itu berarti kan blok subnetnya itu adalah 64. Kelipatan 64 yang nanti hasilnya sampai 192. Jadi itu kan kalau network tuh diawali dengan huruf 0, angka 0. Jadi 0 ditambah 64 tambah 64 128 ditambah 64 192. Oke,
Soal 1 selesai. Ini adalah network yang terjumlahnya yaitu ada 4. Lanjut ke soal kedua. Oke. Kita soal kedua. Diketahui network 192.168.10.0 dengan menggunakan /24. Dengan kebutuhan host jaringan A 100, jaringan B 50, jaringan C 25. Tentukan prefix subnet untuk masing-masing jaringan menggunakan metode PLSM. Tunggu 100 tadi kita bahasnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 100 lebih? 2 pangkat 7 hasilnya 128 dikurangi dengan 2 sama dengan 126. Terus tadi itu 50 2 pangkat 6 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Sekarang yang 25 2 pangkat 5 hasilnya 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Wow. Dengan A itu prefix 25 gimana ya? Sini prefix 25, jaringan B prefix 26, jaringan C prefix 27. Berarti broadcastnya itu yang ini, yang jaringan A broadcastnya sudah broadcastnya adalah 100. Ini kan host, berarti 126 ditambah 1 jadi 127. Ini broadcastnya berarti 63 dan ini adalah broadcastnya adalah 31. Aku udah menyelesaikan soal kedua. Jadi tujuan dari soal ini itu supaya yang tadi aku jelasin itu bisa lebih paham dan level up. Sekarang level terakhir. Level terakhir itu apa ya? Unlock level 8 plus level. Oh my god. Level 8 ini adalah kesimpulan dari materi ini. Jadi IP address itu digunakan sebagai identitas perangkat dalam jaringan dengan teknik subnet dengan CIDR dan PLSM. Jaringan juga dapat dibagi menjadi subnet yang lebih efisien dan mudah dikelola. Akhirnya ya guys, kita sudah menyelesaikan semua levelnya dalam pembahasan Network Explorer ini. Di petualangan kali ini kita banyak belajar mulai dari IP address, subnetting, IP classful, IP classless, implementasi jaringan sederhana, hingga metode CIDR dan VLSM itu. Aku cuma bilang terima kasih sudah menonton video aku. Terima kasih juga sudah mengikuti semua petualangan pembelajaran ini. Semoga dengan pembahasan ini pemahaman kalian tentang jaringan komputer bisa semakin bertambah. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.